Selamat siang ya semua. Selamat siang. Nah, pada siang ini akan saya lanjutkan dulu ya. Jadi lanjutkan materinya ya supaya nggak habis. Itu nanti di akhir mungkin akan ada kuis kecil lah ya. Jadi yang terkait dengan kuliah sekarang juga ya. Jadi mohon Anda perhatikan dengan baik. Nah, akan saya share materi untuk minggu yang ke 5 ya. Kita udah masuk minggu ke-5. Jadi ini matrik ya, dan persamaan linier, jadi aljabar linier. Nah, bagian kedua. Nah, kontennya apa kontennya? Nah, ini ya, jadi kita lanjut ya, sebelumnya udah metode eliminasi ya. Eliminasi itu ada eliminasi Gauss, naik Gauss, nanti ada eliminasi Gauss-Jordan, itu ya. Nah, nanti kita lanjut ini. Jadi ada metode dekomposisi, ada yang LU, nah, itu yang umum juga seperti metode eliminasi Gauss, bisa untuk menyelesaikan masalah umum kalau memang tidak ill condition, jadi kondisinya tidak sakit sistem persamaan, artinya persamaan itu punya jawaban simuler, ya, atau matriknya bisa diinverskan. Nah, berikutnya dekomposisi Cholesky ini. Nah, ini dekomposisi yang spesial, yang khusus untuk sistem-sistem yang ketika kita ubah jadi dalam bentuk matrik itu matriknya simetris. Simetris, ya, jadi itu. Nah, sudah tentu di pemrograman sih maksud algoritmanya. Nanti lewat tugas yang juga sudah saya posting untuk mengakhiri matrik dan aljabar linier ya, persamaan linier sama. Nah, juga yang tidak kalah penting juga ini sangat banyak digunakan ya, metode iteratif kan ya, iteratif. Karena bayangin nanti kita lihat hitung-hitungan kalau metode LU itu ataupun elusi Gauss berapa n pangkat 3 dia proses ngitungnya totalnya kan ya. Kalau kita matriknya barisnya saya kemarin nyoba itu baris dengan ukuran berapa ya? 6 ini 3000 dengan 3000 ya, kolomnya 3000, ininya 3000 kan 39 ya, 9 juta jadinya. Ya bisa sih kalau di coding jalan, ya lumayan lama juga. Ya sekian detik baru selesai, sekian detik. Jadi terlihat kan ya kalau memang ini. Ya saya tidak terbayang kalau memang komputernya masih di zaman saya seumuran kalian itu ya. Kalau ukuran seperti itu memang dulu saya masalah. Karena memori atau sistem kita memanage untuk bermain di memori yang dinamis itu ya. Tuh kalau itu nggak bisa ya pasti ini nggak bisa ukuran yang besar. Jadi elemennya bisa 1 juta lebih itu. Ya lumayan lama saya coba ngetes bisa ternyata. Nah, berikutnya contoh aplikasi. Ya aplikasi ya sudah tentu banyak ya. Jadi aplikasinya apa yang teman-teman anak atau kakak anak lakukan dengan software itu ya yang mereka sebut CFD atau sebut ANSYS, POEN dan lain-lain, ya pasti akhirnya ke aljabar linier ya, aljabar linier. Bagaimana menginikan, entah bagaimana metode penurunannya ya, ya sudah tentu akan masuk ini hukum-hukum alam itu ke ininya mereka persamaan ya. Jadi dalam metode konsep yang dikembangkan itu ya, baik yang berbasiskan lebih ke matematis yang disebut sebagai beda hingga, ataupun lebih ke engineering seperti finite element, ya finite volume, ya volume hingga itu ya, karena itu metode yang umum ya. Kalau orang bilang CD itu ya itu untuk aplikasi metode-metode tersebut di mekanika fluida ya, di komputasi mekanika fluida. Ya kalau kita berbicara metode itu ya bisa diterapkan baik untuk solid ataupun untuk liquid. Karena ya solid baik dari segi kekuatan, ya juga akan ketemu matrik. Kalau ini itu yang banyak, lebih banyak softwarenya menggunakan finite element. Misalkan ya kalau orang
Ya bukan hanya di mesin, ya di sipil misalkan ya, jadi beton dan lain-lain di solid itu banyak itu. Walaupun ya secara prinsip ya ketiga yang tadi itu ya juga ada orang menerapkan. Itu ya bisa aja ya. Hanya sejauh mana ininya nyamannya kan ya dalam pemodelan diskritisasi ataupun pengembangan code yang lebih general kalau kita mau jadi developer untuk jual software misalnya. Kita masuk ke ini udah saya rekam tadi ya, jadi kita masuk ke dekomposisi ini ya, matrik. Jadi di sini ini konsepnya adalah sebuah matrik itu diurai atas dua. Jadi ya, supaya dalam proses penanganan menyelesaikan perubah yang belum diketahui yang ingin dihitung itu mudah dan sistematis. Harapannya juga lebih cepat daripada metode eliminasi ya, bukan harapan, sudah terbukti dari hitungan dengan algoritma yang sudah mapan itu ya, hitungannya nanti kita lihat di bagian terakhir ini hitungannya bisa lebih cepat. Jadi ada matrik L dan disebut matrik U. L itu apa? L itu singkatan dari lower diagonal matrik ya. Lower artinya dari diagonal ke utamanya itu di atas diagonal utama 0, yang di bawahnya ya tidak 0, mungkin 1, 2 ada 0, nggak jadi masalah, tapi yang dipolnya bagian atas dari diagonal utama 0. Itu. Yang upper itu dia di bawah diagonal utama itu 0. Itu U ya, U, LU sebetulnya LU decomposition bahasa Inggris juga ya. Lower sama upper triangular matrix gitu. Nah, jadi di sini L ya sama dengan L11, L21, 31, 41 itu kan ya. Nah, itu jadi ininya. Di atasnya itu ya seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, U-nya yang di bawahnya. Nah, kita beri simbol inilah. U1 ya, 11 baris 1 kolom 1, 12 baris 1 kolom 2. Terus ya, jadi yang diagonal ya 11, 22, 33, 44. Demikian juga di L, L11, 22, 33, 44. Nah, itu. Jadi bagaimana teknik mengurainya ini supaya bisa jadi 2 dan harus sama kan ya. Jadi kita L kalikan U harus sama dengan A. Nah, itu dalam perkembangan metode ini ada 2 versi. Ini ada 2 versi sering dikelompokkan ya. Ya bisa kita set misalkan L di L itu yang diagonalnya 1 semua supaya mudah hitung, atau U-nya 1 semua. Nah, itu satu kemungkinan. Nanti ada yang dari elemen Gauss dimanfaatin. Itu ya jadi 2 kelompok itu dengan menetapkan diagonalnya atau tanpa menetapkan, tapi selesaikan dulu yang uppernya, nanti L-nya dicari. Bagaimana menyelesaikan uppernya itu dengan eliminasi Gauss yang sudah dibahas sebelumnya. Itu ya jadi. Nah, sudah tentu jumlah kalkulasinya bisa jadi lebih panjang gitu ya, daripada yang langsung dengan penetapan satu di ini. Nah, dengan cara seperti itu, kita itu kan jadi X ya, inilah perubah yang mau dihitung, ini matrik kolom ya, nah kita simbolnya, ini matrik ya, matrik kolom simbolnya kurung kawal itu. Nah, jadi LU kali X kan ya, karena A itu sama dengan LU. Nah, ini jadi B. B juga matrik kolom. Jadi, gitu. Nah, dari situ, nah, jadi ininya di sebelah kiri. Nah, kalau kita ini kan L ini U kali X ini D, sehingga L kali D sama dengan B. Ya, karena L-nya seperti ini, ya kita mudah menghitung kan ya. D1-nya bisa kita hitung ya. D ini kan ada D1, D2, sampai D4 misalkan ke bawah. Nah, mudah kita hitung. Jadi kita bisa dapatkan D. Setelah dapat D, D itu apa? D itu sama dengan U kali X. Nah, D itu sama dengan U kali X. U-nya ini, kalau kita udah dekomposisi U-nya ini, jadinya dalamnya udah tahu nilainya. Nanti kita lihat bagaimana cara dapatkan nilainya. Nah, ini jadinya sama dengan D yang tadi ini. Ya, karena D itu UX. Nah, dari sini kita dapatkan I. Itu ya, jadi kita ingin mencari sebenarnya di sini kan. Ini ya, jadi ini metode dekomposisi LU. Ya, masih ada yang lain. Ada dekomposisi QR. Itu ya, QR. Ortogonal sama right
tepat. Ya, right itu jadi upper triangular juga, upper, tapi di situ simbolnya yang akhirnya terkenal dengan sebut QR, dengan QR barcode kan ya. Itu di jelas ya. Ada yang ingin bertanya silahkan. Mohon daftar kehadiran dicek dulu ya, kalau sepertinya saya udah klik ya. Nah, ini yang tadi saya sebut 2 versi. Ada yang ini versi Gauss ya, jadi elemen nilai L. Nah, ini disebut sama dengan itu, dengan Doolittle. Ada yang U-nya di set mikro gitu ya. Nah, sering setting ini menyebabkan LU yang dihasilkan berbeda, walaupun hasil matriknya nanti sama, X-nya sama. Karena kita setnya beda kan ya. Boleh aja dengan cara CRUD kita ini kan, set nanti L-nya itu 1. Ya, ini sepertinya ini, diagonalnya nggak 1 ya, ada salah. Ntar cek lagi. Ini dari Gauss, itu dari Gauss langsung, bukan di set sama dengan 1, dari Gauss langsung. Terus nanti L-nya itu dihitung. L-nya tidak sama dengan 1. Jadi kita lihat. Ini ada yang belum saya edit. Itu diingat, itu disebut Doolittle istilahnya. Jadi bagaimana mengatasi Gauss kemarin itu nyampe 0 semua gitu ya. Itu sudah tentu itu ya. Itu. Nah, itu dapat matrik itu. Matrik itu dipakai pas proses itu ya Y-nya kita nggak lakukan apa-apa. Kita hanya ingin dekomposisi. Setelah itu kena 1 diketahui, baru nanti gunakan itu. Gunakan ininya untuk perkaliannya. Nah, ini ya jadi ya forwardnya kan ini ya, awalnya ini sekarang. Jadi ini ya, pas eliminasi pertama ini semua satu-satu kan, satu-satu. Ini di berikutnya ini jadi 2-2. Berikutnya 3. Itu ya itu U-nya. Nah, di sini sedangkan yang L-nya berikutnya dihitung. Gitu. Nah, L-nya setelah itu dihitung, dibalan L-nya. Jadi dapat angka-angkanya ini. Jadi ini kali ini kan, ini kalikan ini. Nah, ini dapat 1 langsung. Nah, ini kalikan ini. Itu ya. Tuh. Terus itu. Nah, jadi dapat angkanya ini hasil akhirnya. Hasil akhirnya. Memang kalau Anda pakai MATLAB itu sepertinya pakai ini, aturan CRUD dipakai, yang versi yang kedua. Itu ya, versi kedua. Tapi L-nya menyajikan matrik seperti ini. Tapi hasil dirinya beda dengan yang ini beda. Ya, tapi kalau dikalikan sama. Itu ya. Itu kan ya, dikalikan sama itu. Karena proses ngitungnya beda netepin. Dan prinsipnya sama, kepala. Gitu. Karena algoritmanya CRUD dipakai untuk ini, bukan ini Gauss. Inilah contoh ya. Jadi prinsipnya gampang aja. Anda kalikan ini dikalikan ini, ya karena ininya ini dikalikan U, kan jadi L11 kali U11 sama dengan A11, kan ya. Jadi L11 sama dengan 1, kan. Nah, terus berikutnya ini dikalikan ini, gitu ya. Atau ini dikalikan dulu. Yang 1 ini dikalikan ini kolom yang kedua, gitu ya. Kolom kedua, maka kita dapatkan ini A, kan ya? A. Jadi ini kali L. Jadi L11 U12 tambah, gitu ya. Berikutnya 0 kali ini, ya udah nggak dihitung kan ya. Jadi L11 U12 itu sama dengan A12. Nah, ya? A12. Itu kan ya? A12. Nah, dari situ dapat ini. Dapat L ini. L apa? Kalau kita kalikan ke sini, ini jadi dapat. Kan ya? Tetap karena itu udah 1. Kalau kita kalikan berikutnya bawahnya. Bawahnya ini dengan ini. Dengan yang bagian bawah. Bagian bawah. Gitu. Jadi dapat yang diagonalnya dapat. Kan ya? Karena U-nya udah tahu ini. Ini U-nya. Ini kan udah keisi semua. Ini udah keisi. Jadi ini prinsipnya ini dicari dengan Gauss. Kita dapat jadinya U11-nya ini, U2-nya udah dapat semua. Berikutnya kita itu untuk mendapatkan ini gimana? Ya kita kalikan. Ini baris pertama kalikan kolom pertama. Itu sama dengan A11. Dengan demikian
L11 kali U11 sama dengan A11. Ya, sama dengan A11 di mata A-nya, sama dengan A11. Artinya L11 ya sama dengan 1 jadi ini keisi, itu ya keisi. Bukan di set sama dengan 1 duluannya dihitung, itu ya tadi ada yang dihitung di slide awal, itu ya. Ininya keluar ini, berikutnya 1 2 itu keluar. Gitu. Jadi ini dulu didapat, U-nya ini dulu dapat segini dengan algoritmanya Gauss ini dicari dulu setelah dapat ini kita tetapkan ini kita hitung nih masing-masing. Nah, ini akhirnya dapat segini. Itu ya, jadi dapat segini. Ya tetap gitu, yang versi kedua juga seperti itu. Ada yang ingin bertanya? Kita lanjut dulu yang versi pertama. Nah, ini kan jadinya seperti itu. Jadi ini RU decomposition kan ya. Jadi di sini langsung ini mencari ini. Nah, di sini karena udah tahu jawaban dari tadi, hasil hitungan tadi itu ya proses manual tadi itu ya dibuat algoritmanya. Karena algoritma diagonalnya pasti sama dengan 1, kita dalam buat suatu program bisa jadi dekomposisi kita langsung ditaruh di A supaya tidak ngabisin memori. Ya bayangin kalau 6.000 kali 6.000 ya baris kolomnya kan 6 juta, berapa? 36 juta itu kan ya. Itu kali sekian kan banyak memori ya. Iya, kalau kita 2 materinya kan gede. Itu ya kalau ukurannya besar. Nah, itu hasil itu dimasukkan ke dalam. Itu ya, ini yang saya tuliskan sih. Itu ya makanya hemat, bagaimana menghemat memori dan juga ingin prosesnya cepat. Ya, kalau memang prosesnya jadi lama dengan itu ya memori masih tidak terlalu banyak, bisa jadi kita ini memori kita gunakan. Jadi itu pilih. Itu bagaimana ininya dalam mendesain algoritma. Nah, ini kan ya, jadi membuat ininya dulu. Jadi for I11 masingnya itu hasilnya langsung dimasukkan ke dalam. Ini dekomposisi. Ini sepertinya ntar ini saya yang diketik ini pas dokumennya upload ini kurang-kurang kan ya. AJ ini baru ngeluarin ininya. Ngeluarin U-nya kan ya, ngeluarin U-nya ini. Di sini ini ya dapat U. U-nya belum menghitung mencari ininya ya belum mendapatkan nilai berikutnya adalah ini kalau kita ini kan ini setengah diagonal ya IK plus 1 kan ya jadi hanya bagian itu aja yang dicari baru bagian U-nya ini ya di ininya di gambar nah itu ya ini di apa di pseudocode-nya belum nyari bagian ininya ini ini berikutnya yang di sini ini ngitung forward ini semua slide saya ini substitution ini enggak ini ada yang ini copy and paste LU ininya enggak ini ya jadi yang lebih ini penjelasnya di sininya ya poin ya, jadi clippingan itunya enggak ini jadi poinnya di sini ini harusnya ini mencari ini pertama kita cari ini nah cari itu di algoritma ke sini ya algoritma yang ini itu dapat tapi algoritma ini enggak cocok itu kan ya ini untuk ngisi ini algoritma untuk ngisi yang di sini ngisi yang berikut yang di ketika proses yang ini proses yang lebih awal lagi bukan mengisi total di sini ya forward backward itu dibolak-balik kan ya jadi Gauss yang sebelumnya digunakan di sini ya forwardnya backward itu tinggal bolak-balik tapi yang ininya belum lengkap kan ya yang untuk mendapatkan L-nya belum ada ini di slide ini. Nanti Anda lihat di literatur di buku untuk mendapatkan L-nya belum. Ini untuk lebih ke khusus untuk berikutnya. Itu ya jadi baru sebagian, dia baru sebagian dokun yang dituliskan. Itu yang lebih lengkap ada karena lebih panjang ininya untuk murai ini panjang lagi nama. Jadi kita baru dapat ini dapat U-nya, ya U-nya ditaruh di A juga, itu ya nanti L-nya itu karena udah tahu di tengahnya itu jadi 1 hasil manual kita, hitungan kita yang di tiang diagonal itu diingat aja sama dengan 1. Gitu. Nah itu diingat sama dengan 1. Nah yang lainnya nanti ngisi bawah.
Ya harus tambah lagi algoritmanya, ditambah lagi. Itu ya, jadi itu metode ini, metode Gauss. Bukan Gauss, versi Gauss, LU versi Gauss. Kalau nanti bisa ada kode programnya juga ini, tapi dalam C. Nah ini kita lanjut, ini forward, ini yang backward ya, 2, ini forward, ini backward, itu kepake. Jadi yang sebelum-sebelumnya tinggal modif bisa ini. Hanya butuh untuk ngisi L-nya ya, L-nya kalau udah tahu keteraturnya ini. Ya memang kalau kita lihat yang banyak di ini kan ya versi kedua, karena lebih ini versi CRUD itu tanpa menggunakan algoritma eliminasi. Eliminasi itu nggak digunakan. Itu versi CRUD. Yang menggunakan eliminasi itu versi Gauss, gitu ya, versi Gauss. Karena menggunakan eliminasi ternyata dihitung ini sama dengan 1. Nah untuk versi CRUD bisa juga ini sama dengan 1, tapi di sini tidak ditentukan dengan ini dengan algoritmanya Gauss itu perlu diingat ya, karena ada buku itu ada 2 versi untuk CRUD tuh. Ada yang langsung L11, L21, L31 ini di setting sama dengan 1. Ininya tidak, ya sama aja, nggak jauh beda. Nah, saya ikutkan bandingin berapa buku itu. Buku ya tidak akan mengubah hasil ya, hasilnya keduanya benar, jadi hasilnya nanti X-nya pasti sama. Nah, jadi yang pertama target kita gimana? Ini udah tetap awal. Jadi pertama kita ingin mengisi ini, kolom pertama. Kolom pertama kita ingin isi, maka kita bisa lakukan apa? Jadi baris pertama ini kalikan kolom pertama. Jadi apa? L11 kali 1 sama dengan A11. Dapat ya L11. Berikutnya baris kedua kalikan dengan kolom pertama. Jadi L21 kali 1 sama dengan A21. Jadi ini pindah ke sini semua, karena nah, terus berikutnya baris ketiga kalikan kolom pertama. Dapat ini lagi. Baris keempat kali kolom pertama. Dapat L41. Isi semua. Itu ya jadi isinya itu. Isinya jadi ini diisikan. Di sini. Ya, ini kan udah ngisi, ini artinya pindah. Kan ini jadi nggak perlu diubah dalam algoritma kan. Karena akan ini jawabnya kan ya. 1 ini kita ingat ini. 1 ini bahwa diagonal O itu 1 dalam proses ngitungnya aja diingat. Gitu. Jadi ini yang perlu diupdate nantinya. Ini perlu diupdate nih kan, sama ini ya, ini nantinya. Ya jadi ini yang perlu diupdate ini. Diagonal di bawah, di belakang kolom kedua 3, seterusnya untuk L. Nah untuk U ini nanti dicari. Nah bagaimana untuk ini? Nah untuk berikutnya kita isi. Jadi kita untuk dapat ini gimana cara kita? Ya cara kita baris pertama kalikan kolom kedua. Ya, jadi L11 kali U12 kan ya, tambah 0 kali 1, ya udah dapat ini kan ya, karena ini udah dapat tadi. Ini yang hasil baru, ini harus diupdate jadinya kalau kita naruh ke nilai. Ini tidak, tetap ini yang akan diupdate setelah dekomposisi. Terus berikutnya ini juga U13. Jadi U13 baris pertama kalikan kolom ketiga. Dapat U13. Ini diupdate nantinya isinya. Itu. Terus itu kan ya. Nah, terus berikutnya yang ini kalikan ini. Dapat tuh sudah kan ya? Sudah dapat. Nah, berikutnya kita isi. Isi ini gimana caranya? Ini kan udah keisi. Nah, ini kita 2 aja perdagangan sekarang ini. Baris kedua dengan ini. Ya, ini. Ini kan ya? Ini. Jadi pas ini prosesnya, ya udah ininya ingat yang diagonalnya 1, jangan yang ini, walaupun kita milih di situ. Itu gimana membuat programnya kan itu ya, untuk ini supaya hemat. Nah, terus baris ketiga kalikan dengan kolom kedua. Dapat lagi ini kan ya, karena ini dengan 0 ya sudah. Baris keempat kalikan kolom kedua. Isi lagi ini. Terus berikutnya, apa yang kita lakukan? Kita isi ini. Jadi pas isi ini, jadi ini pakai ini hasil ini pakai. Hasilnya pakai karena hasil ini kan udah dipindahkan ke sini kan hasilnya. Nah, ini dengan ini kan nggak ngepek. Walaupun ini 0 kan ya dalam itu. Ya udah, nyampe diagonal aja proses. Nggak usah nyampe itu kan ya, supaya prosesnya ini cepat gitu. Nah, ini jadinya yang ini. Nah, kita sini aja dulu. Jangan mikir ngisi yang hemat memori dan lain-lain.
Ini berikutnya dengan ini. Ya, dengan ini. Ini udah ya, udah keisi. Ya, ini dulu ya. Ini dengan ini dapat ini kan ya. Terus berikutnya yang kedua ini dengan ini dapat. Terus berikutnya lanjut ke yang sini. Ya, ini. Nanti lanjut ini keisi, nanti ini dapat lagi. Selesai semua. Gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, itulah dibuat ininya. Jadi versi nyusunnya itu kan ya, jadi ada L-nya itu L1 kolom 1 diisi semua kan, tinggal pindah aja itu kan ya. Berikutnya isi U barisnya kan ya, baris 1. Baris 1 isi, setelah itu habis baris 1 isi nanti ini kolom ya, kolom ini kolom 1 yang pertama kan, kolom 1 baris 1 kolom 2 nanti baris 2 kolom 3 baris 3 terus gitu ya, jadi selang-seling isi. Nah ini masuklah ininya itu ya, jadi itu dekomposisi crowd. Jadi dengan ini satu slide ini harusnya bisa nyusun algoritma sama mikirin yang itu. Kalau kita mau hemat, kalau nggak ya polosin aja dulu, gitu ya. Dengan cara seperti biasa kita bisa apa? Buat programnya, nanti diuji L kali U bener nggak? Itu sama. Kalau buat program ya harus setiap saat diuji, tiap langkah itu bener nggak? Itu ya karena selalu ada ini kesalahan-kesalahan yang apa yang ya sangat bodoh sekali itu debat program kan ya. Oh salahnya kena gini, tahu-tahu muter-muternya ini kotak udah benar. Gitu. Nah seperti itu. Jadi jangan, harus berani seperti itu. Nyampe di sini ada yang ingin bertanya? Ya. Jadi ada dua versi itu ya. Ini memang sangat umum digunakan ya kalau Anda lihat di Python misalkan ya, itu kan ada dekomposisinya kan ya, ada 6 Python yang numerik itu sepertinya ya LU-nya ada atau enggak, Gauss-nya setidaknya ada ya, terus kan ditambah-tambah ya, tapi dasarnya kan ini orang buat programnya. Tergantung di grup di situ mereka yang pemrogram tersebut. Ya kita pembuat secara mandiri ya juga bisa. Nggak harus ketergantungan karena ya ini ilmunya udah tahu kan tinggal dimanfaatkan. Ya ini ya, jadi nanti yang ini urusnya yang di diagonalnya nih ya, LL-nya ini kan ya, L-nya kan supaya keisi itu kan ya, tepat di L, di LL aja di terakhir ini kan, elemen ke L. Nah inilah dibuatin. Jadi langsung itu dalam for itu ya, loop itu ya ada for I for J kan ya, itu nanti ada prosesnya K ini ya dalam pengurangan ininya, jadi ada 3 loop di situ ya. 3 loop itu untuk mendapatkan isi dari matrik L dan U. Dengan catatan di sini di algoritma ini yang ditulis di slide ini sama dengan di Capra, saya ikutin. Nah itu U-nya itu diagonalnya sama dengan 1. Jadi itu prosesnya. Kalau yang di versi Gauss, pakai elemensi Gauss-nya dulu mendapatkan U. Setelah itu baru selesai dengan cara yang mirip ini untuk ngisi komponen yang lain. Itu ya jadi. Nah urusan CRUD itu apa diagonal L-nya 0 atau U-nya 0, nah itu ya ini. Ya ada kedua versi itu ada. Kan ya kedua versi itu ada. Tapi prosesnya yang beda kan ya, kalau di Gauss itu menggunakan eliminasi kan untuk mendapatkan U, di CRUD tidak. Itu ya. Dilakukan dengan dari perkalian matrik itu, mencari keteraturan bagaimana menyelesaikannya. Dengan di setnya salah satu diagonal, utama L atau diagonal U. Ya, nah, itu jadi ya bedanya. Bedanya di situ. Jadi kalau di Gauss tidak perlu di set, tapi itunya diikutin si Gauss. Nah ini contoh kan ya, contoh. Nah bagaimana menyelesaikannya ya? Dengan dekomposisi LU. Ya kita harus cari L dan U dulu untuk kasus ini. L dan U. Coba siapa yang bisa?
kita masih punya waktu. Saya mau nanti sekitar pukul berapa ya kita kuisnya ya, di terakhir aja deh. Nah, ini slide-nya nggak banyak. Nah, ini harus dicari materi A-nya aja dulu. Kita nggak perlu mikirin seperti Gauss yang sudah. Kita ya bagaimana mengurai matrik ini, gitu ya. Matrik ini diurai kan ya. Nah, ini yang isinya ini nanti ini -2 ya. Nah, kita masukkan -2, 5, 1 kan ya. Ini aja, nggak perlu mikir 15-nya untuk sekarang untuk mengurai. Jadi 4 Y, jangan Y ditulis 4. Nah, ini 1, ini -8. Ya, -8. Terus 4, ini 4, 1, -1. Ini aja ya, ini supaya bisa jadi 2 matrik. Kan ya? Matrik. T dikalikan ini L, ini yang U. Itu pilihan. Ya, tergantung nanti keduanya Anda harus bisa. Itu ya, tergantung. Ketika ujian, misalkan disuruh atau diberi pilihan bebas, atau dipaksa. Itu kan ya, dipaksa harus pakai metode lain. Itu ya, jadi kalau Anda dari ini Anda selesaikan dengan Gauss dulu, Anda isi dulu ini segini Anda dapat, itu ya, nanti baru dicari bagian yang bawah ini, nah itu pasti Gauss. Tapi kalau tidak, kita dengan cara langsung, ya boleh aja kita tetapkan misalkan di sini satu diagonalnya sini ya, seperti versi Capra, kan ya, boleh aja. Sehingga Anda bisa dapat elemen ini dan elemen ini. Atau Anda tetap ini satu semua. Ini yang dicari. Ya, dengan cara yang perkalian itu bisa dapat. Ya, jadi secara matematikanya bisa dapat. Ya, kali ini terus urut apa isi. Kalau ini di sini 1, gimana isinya kan? Ini kali dengan ini kan ya, dapat ini kan ya, ini kalikan ini dapat, beda lagi ya, cara alurnya beda lagi dengan yang tadi itu ya. Jadi niatnya ke situ, oh jadi ngisinya ini dulu, nanti terus berikutnya ke sini gitu ya, nanti sini kalau di sini 1 sini. Nah, itu beda dengan yang Gauss. Kalau Gauss ininya dapat dulu 1, baru di sini diisi dengan cara perkalian. Tuh ininya. Ya memang kalau diperhatikan ya Gauss dulu ininya metodenya, ini 1 sehingga akhirnya berpikir lagi. Tanpa Gauss kan banyak proses perhitungannya. Bagaimana buat proses yang lebih singkat. Ya, itu tantangan untuk mikir di dalam komputasi tersebut. Sehingga dari sini ya tinggal masuk jadinya. Kan ya ini mau milih yang mana? Ya, boleh. Ya, metodenya boleh. Pilih yang mana? Ya, kita mau pakai yang mana? Ini kan hanya 3 kan ya. Tapi ya tetap yang itunya. Nah, ini kita mau pakai 1 boleh aja. Ini 1. Ini 1, ini 1. Nah, ini jadi 0. Nolnya 2 sini. 0. Ini 0 kan ya? 0. Ini 0. Ini 0 juga ya. Ini 0. Enggak, benar. Ya benar ya. Sampai sini. Ya enggak perlu ya. Ini udah diagonal kan? Jadi ini akan keisi. -2 sama dengan apa? Ini 0 kan di bawahnya. Ini 0. 0. 0. Ini 01 ya. 0. Nah, jadi ini sesuatu kalikan dengan 1 sama dengan 2. Ini -2. Ya, kalau ikut ini kan udah pindah jelas berarti. Ya, ikut cara tadi itu ya, nah ini 1 aja supaya cepat itu. Kecuali soalnya memaksa. Misalkan satunya di sini. Seperti di PR saya bisa paksa gitu. Supaya melatih gitu. Ditetapin. Nah, ini dapat. Berikutnya kita isi ke sini. Isi ke sini. Isi ke situ. Ini aja kita ini. Ini dengan ini udah ya. Ini dengan yang kedua. Jadi -2 kalikan sesuatu sama dengan 5 ya. -2 ya. -2 kalikan sesuatu sama dengan 5. Jadi minus apa? -2,5.
minus ini. Minus 2, yang ini barisnya kali dengan sesuatu, sama dengan 1. Jadi minus setengah. Minus 2,5 ya, minus setengah. Terus berikutnya ingin isi yang ini. Ini ya, isi ini. Ini kan dua-dua ya. Ini isi yang sini dan ini. Itu. Nah, berikutnya udah kita ini ya baris kedua kalikan kolom kedua. Hasilnya sama ini. Ini dapat ini. Terus berikutnya baris ketiga kalikan kolom kedua ini. Hasilnya ini. Dapat yang ini. Udah dapat. Ini berikutnya ngisi yang ini baris ini ya. Ya ini aja ya. Ini aja satu ya, satu. Itu ya, itu. Karena ini udah satu kan ya. Itu ya, jadi setelah ini dapat semua, ini kan L. Ini U. Jadi L kali D sama dengan Y kan ya. Y-nya ini Y kan ya. Y-nya ya ini. Jadi dapat D di sini. D ya, D dapat LU kali X sama dengan D. Nanti dapat X, gitu ya. Ya, pakai ini ya. Kalau ininya pakai forward substitution, ini pakai U ya. U pakai sini backward substitution ya, di algoritma yang tadi itu terapin kan ya. Yang yang dari ini, yang ini dituliskan di mana? Nah, di sini ada backward kan ya. Backward, forward. Nah, itu pakai untuk ini. Ini ya, ini untuk ininya. Hitung berikutnya ya. Jadi itu tadi yang agak ini itunya belum lengkap ya, algoritma untuk Gauss-nya ya, untuk mendapatkan L-nya belum ada. Nah, itu ya, itu contoh. Nah, ini kita lanjut terus. Nah, ini bahwa metode yang LU itu bisa digunakan untuk cari inverse juga kan ya, cari inverse ketika kita sudah dapat L dan dapat U. Nah, kita cari inverse-nya bagaimana? Nah, kita cari inverse-nya L dan U-nya kita manfaatin. Jadi untuk mendapatkan matrik kolom yang ke X-nya hasil inverse ya. Jadi kolom yang pertama X1 ya, kolom yang pertama. Maka kita ininya baris yang pertama, B1-nya yang baris pertama 1. Sehingga L1 sama D1 kali B1. Dari sini dapat D kan ya. D1 dapat, nanti U kali X1 sama D1. Jadi dapat X1 dengan cara forward substitution, berikutnya backward substitution, ya kita dapat X1 dapat kolom pertama. Berikutnya untuk kolom kedua kita ini kan B2. Ya, ini yang baris kedua aja satu. Nah, jadi ini terus itu. Hingga berikut yang ketiga. Nah, dapat semua. Itu ya, jadi perlu ini barunya, B-nya itu jangan B yang bawaannya itu dibawa kan ya. Jadi bawalah itu. Bawa ini dimodif jadinya pakai 10 untuk mendapatkan inverse. Dengan demikian udah X1 X2 itu kalau A inverse karena kalikan A jadi matrik identitas. Jadi uji lagi, bisa diuji dicek. Nah, itu ya dicek akan diperoleh. Nah itu yang ini ya. Jadi ini berlaku umum kan ya, matrik umum asal tidak singular maka bisa diselesaikan dengan dekomposisi LU, Gauss-Jordan, LBC Gauss ataupun LBC Gauss-Jordan. Itu udah 3 kan ya, udah. Nah, ini berikutnya ada dekomposisi Cholesky. Cholesky ini untuk menyelesaikan matrik yang simetris. Ini simetris. Nah, di sini ini biasanya kalau kita regresi itu simetris kan ya, simetris pasang matriknya. Nah, kalau simetris ya bisa ini konsepnya gimana? Jadi matrik itu dikomposisikan menjadi 2, L dan kalikan L transpusnya harus sama dengan A. Itu ya, jadi L kalikan L transpusnya dengan aturan seperti ini, ya kita bisa cari komponen-komponen atau elemen-elemen dari matrik L-nya tersebut. Kita bisa dapat. Nah, ini hasil. Ya juga sama seperti tadi. Ya,
kita L11L ini kan lower kan ya, jadi diagonal ke bawah itu ada L-nya, atas diagonal utama tidak ada. Kalau ditranspos ya diputar baris kolomnya. Nah, itu pakai simbol yang sama, nantinya jangan diubah lagi simbol karena masih L kan ya. Jangan karena letaknya itu berubah dari awalnya L112 nanti diubah ininya enggak, tetap aja hanya posisinya berubah. Ya, akibat dari transpos ya. Elemennya itu tetap ya simbolnya. Nah, itu ya kali lagi balik ke A sama dengan berapa. Nah, inilah dapat hasilnya ya. Hasilnya dapat. Jadi ini yang diagonalnya, ini yang di bawahnya. Nah, ini clippingan yang saya ini kan algoritma itu ya. Jadi ininya loop-nya ya. Jadi ada loop IJK kan ya, 3 loop kan ya. 3 loop di situ dan juga ini mendapatkan ini KI dulu L-nya ya KI ini di sini A langsung di ini kan ya. Nah, ini terus ini A dengan ini. Jadi ini diisikan ke matrik yang itu. Diisikan ke matrik yang diubah itu. Jadi A-nya diganti elemen. Gitu ya. Nah, hal ini bisa dilakukan kalau kita nggak butuh lagi matrik A. Gitu ya. Kalau tidak butuh dalam perhitungan. Kalau itu butuh jangan dilakukan sendiri. Karena ini teknik hemat kan ya. Tapi kalau butuh dilakukan kan nanti nggak bisa proses berikut. Ya, jadi sangat tergantung kasus per kasus. Tapi ini memberi contoh kepada Anda. Nah, seperti inilah bagaimana berpikir hemat untuk komputasi tersebut. Jadi hematnya bukan duit saja kan ya. Hemat ini ya untuk dalam proses perhitungan. Nah, kita bisa lihat contoh ini ya. Nah, ini simetris ya, setuju ya. Siapa yang setuju, siapa yang tidak setuju? Ya, setuju ya. Nah, ini yang simetris. Nah, pakailah tadi. Ya, kalau enggak ya secara ini bisa dituliskan gini kan, dengan cara tadi itu kan ya. Ya, tetapin aja ini. Ini L11 ya, 11, L21, L31 kan, L22 kan ya, 22, L32, L33. Nah, ini masukin lagi ke sini. Jadi ini ke sini kan, di sini L11. Itu ini L21-nya sih. Ya ini udah ngikutin ini dipindah, jangan buat simbol yang baru sini. L31. Berikutnya di sini kan L22 kan ya. L32. L33. Nah, ini udah dikalikan. L11 kali ini, jadi L11 kuadrat sama dengan 6. Kan ya? Nah, ya L11 dapat kan ya? Ini dikalikan ini, seperti ini. Jadi L21 dapat. Jadi udah 21 keisi lagi kan? Ini dikalikan ini. Jadi L31 dapat. Nanti ini udah keisi lagi. Nah, berikutnya 22. Nah, 22 itu kalikan dengan ini, dapat L22. Kan ada kuadratnya lagi, kurang. Sehingga ada rumus-rumus ini. Ya. Ini, kuadrat. Ini kan ya. Ada L, I, J, K, J. Kan ya. Itu ya, jadi seperti itu. Jadi, terbiasa dengan perkalian matrik itu ya. Jadi, matrik itu akan membantu Anda menyelesaikan. Ada yang ingin bertanya, silahkan. Ingin bertanya. Nah, sudah tentu ini Dekongsi-Koleski, ya ini adalah metode khusus untuk matriks simetris. Karena konsepnya dari itu ya, dari ini ya, dari sini. Ini dengan syarat ini simetris, ini diinikan ya. Udah kalau dapat udah L dapat, nanti ya seperti yang tadi. Ya, A D sama dengan
apa materi apa itu B ya, AD sama dengan B kan, nanti AD nanti itu AD kan ya, bukan L, jadi L-nya ini pakai E depan. Ini kan artinya sini lower, ini upper juga ya, ini upper, hanya ininya hasil transpose ke sini. Ya karena matriknya kan udah ini ya, seperti yang di gambar ini tadi. Ya ini lower, ini upper. Hanya uppernya ada keteraturan dengan isi dari lower yang ditranspose. Nah, ini yang sebenarnya metode. Ada metode iteratif ya. Iteratif itu berapa? 3 metode ya. Ini yang umum itu ada lagi yang ada relaksasi itu ya. Kita memang di Capra ada juga. Saya sebenarnya pernah baca dan saya punya catatan hal tersebut. Gitu. Nah, untuk ini buat perhitungan juga. Ya, menyelesaikan aljabar linier. Aljabar linier. Nah, ini sudah tentu elemen diagonalnya tidak boleh sama dengan nol ya. Kalau ada sama dengan nol perlu apa? Partial pivoting gitu ya, partial pivoting. Nah, jadi nantinya persamaan satu itu diselesaikan untuk mendapatkan nilai perubah X1. Persamaan 2 untuk menghasilkan perubah nilai X2. Dan seterusnya. Nah, jadi Gauss-Seidel ya segampangnya apa ya? Kita bahasa asumsikan bahwa X itu semua nol dulu. Setelah itu gunakan hubungan ini kan, tiap persamaan itu kan ya. Satu persamaan jadi X di persamaan 1 X1 sama dengan B1 dikurangi sigma A ini ya A2 kali X2 dikurangin A3 kali X3 dan seterusnya kan ya. Nanti dibagi dengan ini A11 kan ya. Itu jadi bisa dilakukan. Jadi hanya di sini ini. Nah, setelah dapat X1, pada saat proses berikutnya, ketika ngitung X2, X1 hasil yang baru itu dipakai. Sama asumsi yang sebelumnya 0, yang belum dihitung. Itu ya, itu Gauss-Seidel. Jadi ada sebenarnya mirip metode ini juga, iterasi, ada yang namanya Jacobi sama Gauss-Seidel. Kan ya? Apa bedanya? Nah, Jacobi ini yang juga metode iterasi dengan informasi yang sama dengan Gauss-Seidel. Hanya teknik mengupdate nilainya yang berbeda dalam proses pengulangan iterasi tersebut kan ya, pengulangan atau iterasi tersebut. Jadi kalau di Jacobi itu awalnya 0, nyampe semua dihitung X1, X2, X3, Xn itu pas itu untuk tebakan awalnya X-nya itu 0 semua. Ya, bukan hasil yang baru itu dipakai. Gitu. Ya, berikutnya setelah selesai satu tahap, baru nanti nilai hasil itu jadi tebakan. Dan seperti itu. Kalau di Gauss-Seidel dinamis. Dinamis. Ya sudah tentu masing-masing punya ini, tergantung sistem persamaan, unggulannya masing-masing. Ya. Jadi itu ya, yang lain satu ada yang pakai relaksasi. Ya, ada faktornya hubungan dengan tebakan itu dengan hasil yang sekarang. Apakah yang baru dengan yang lama itu ditambah bagi 2, ya, atau itu yang lama itu dipakai sepertiga, yang barunya pakai 2/3, atau yang barunya pakai 2/3, yang lamanya sepertiga. Gitu ya, jadi itu metode Gauss-Seidel. Nah, ini berikutnya bisa jadi perbandingannya gini. Ya, ini antara A dan B. Anda perhatikan bahwa di A ini, jalur A ini, nah setelah ngitung ini awalnya kan X1, X2, X3 kan 0. Setelah ngitung X1, hasil tebakan X1 udah masuk ke sini. X3-nya masih 0. Nah, ini udah masuk ke sini lagi. Ya, ini sudah dulu yang hasil sini juga masuk ke sini. Satunya kan ya. Nah, berikut X3 juga terus ke sini.
Nah, jadi seperti itu. Nah, post iteration. Ini post iteration. Ini yang second, karena second. Nah, ini terus dinamis. Nah, kalau yang di Jacobi itu ini pas ngitung ini semua pasti pakai tebakannya dulu. X1, X2, ini X2, X3 tebakan sebelum ini, X1 pun tebakan sebelum. Kalau 0 ya 0 juga pakai X3-nya 0, 0. Ini semua gitu. Baru dapat satu, baru top hasil ini dipakai untuk ini hitung. Itu ya jadi tahapannya. Jadi ya bedanya seperti itu ya, jadi beda Jacobi dengan Gauss-Seidel. Ini secara algoritma paling simpel ya, paling simpel. Ya banyak di komputasi itu yang saya baca di metode itu, ini yang ini untuk ukuran matrik lebih besar, ini katanya lebih cepat. Ya sudah tentu ngeset errornya gimana. Atau yang terakhir itu ada metode ketiga itu ya, relaksasinya setiap. Jadi menengahi Gauss-Seidel dengan Jacobi. Relaksasinya apa pakai atau secara progresif di Gauss karena langsung ganti-ganti ya. Nah, untuk Gauss-Seidel, nah ini ya, jadi Gauss-Seidel ya ada ramu-ramu supaya dia udah konvergen, dia konvergen. Nah, secara grafis ini ya, secara grafis jadi nilai gradien ini ya, ini kan ini gradien U terhadap X, V terhadap X ya, nanti gradien U terhadap Y, terus gradien ini U, V terhadap Y. Nah, itu jumlahnya harus kurang dari 1. Nah, kita interpretasikan lebih lanjut ke dalam matrik gitu ya. Untuk sistem persamaan dengan N persamaan, maka ininya itu, yang matrik diagonalnya itu nilainya supaya ini ya jumlah dari absolut. AIJ kan ya. AIJ untuk J tidak sama dengan I. Diagonalnya nggak masuk di sini. Ya diagonal nggak masuk. Itu dijumlahin. Jumlahin ya. Itu. Kalau itu diagonal lebih besar ya, untuk di baris ke I tersebut ya, ini kan baris ke I ya, baris ke I tersebut, ini I kolom I kan ini baris yang ke barisnya itu ya. Ini kan artinya diagonalnya dalam satu baris itu bahwa yang diagonal itulah paling besar kan ya. Kalaupun kita bandingkan dengan jumlah dari yang di belakangnya angka. Misalkan ada A11, A12, A13, A14. Maka A1 A12 tambah A13 tambah 14 ini walaupun sudah diabsolutkan ditumbahkan, maka hasilnya juga lebih kurang pada A11. Ya, jadi itu simpelnya ke situ ya. Jadi siap. Gimana, ada yang ingin bertanya? Silahkan. Kalau ada yang ingin bertanya, di stop share screen dulu. Gimana? Ada yang bertanya? Ini paham nggak? Nanti karena di terakhir akan saya ini kan soal kuis yang juga nyangkut ke sini, pemahaman. Ya, jadi kita sekarang itu langsung ya, jadi waktunya efektif, jangan menunda untuk bisa mengerti. Jangan menunda untuk bisa mengerti. Nanti aja lah nggak ngerti, sekarang dekat ujian baru belajar. Jangan sih. Jadi jalan terus dengan berjalannya waktu kuliah materi disampaikan, ya Anda bisa feedback diskusi, ada kurang tidak jelas ditanyakan, gitu ya, ditanyakan itu. Nanti tugas sudah saya postingkan juga supaya Anda coding ya, Anda boleh pakai MATLAB atau Octave ataupun Python gitu. Smarsi pun nggak apa-apa. Tapi itulah karena TPB kan dapat gitu ya. TPB dapatnya itulah Mas. Kalau di kakak kelas sana yang lebih duluan 5 tahun yang lalu masih ada C gitu. Jadi programnya pun ya Anda pakai, kalau Python ya Anda bisa pakai Visual Code ya, Visual Studio Code, Visual Studio Code, ataupun yang lain, ataupun idle-nya di grup di open source-nya, itu
Atau MATLAB ya bayar ya, bisa pakai Octave, ya ada juga yang lain Scilab itu yang dekat-dekat ya. Ya arahnya sekarang bahasa itu gaya mengikuti MATLAB, itu ya. MATLAB ya bahasanya ribuan juga, itu ya ribuan masa. Tapi gunakan yang umum-umum lah ya, umum yang gratis ya. Kalau sekarang umum yang dekat MATLAB yang gratis ya Python ya. Kalau mau ada banyak fungsi yang bawaannya sendiri Octave. Tapi Python pun juga ada kelas-kelas atau ada fungsi-fungsi juga yang bisa dipakai juga, tapi di grup tertentu yang nyiapin ya. Ada yang grup pandasnya ya, ada grup Python-nya itu yang programmer itu yang nyiapin. Gimana? Ada yang ingin bertanya? Kalau tidak, kita masih ada materi yang. Nah, ini udah jelas ya, clear kan ya? Jadi lirik diagonalnya bandingin. Ini arahnya kalau diperhatikan kan arah baris kan ya? Baris. Itu untuk di Gauss Seidel. Ya bisa aja dengan partial property dengan bawahnya ditukar. Kalau arah baris itu kan ditukar letak ke kolom kan nggak ada gunanya ya, nggak ngepek ke sini. Kalau kita tukar dengan baris 1, baris 3, ya ngepek ke sini kan, ngepek. Ya sekalian pivoting ya, kalau di Gauss itu kan ada ini ya, mencari diagonal yang terbesar, yang persamaan yang di atasnya, yang di bawah paling kecil. Tapi nggak boleh 0 juga, ya kecil 0 ya ngitungnya karena ya pasti overload. Nah ini ya relaksasi ini ya yang ini terutama di Gauss Seidel ini kan ya, yang ini berkembang metode berikutnya penengahnya itu dulu. Nah inilah jadi yang tebakan U dengan yang baru itu ada faktor ini lambdanya ya 0 antara 2 ya. Kalau ini 1 ini jadi yang barunya langsung jadi ini kan ya. Hasil karena ya 1 ini kan 1 ini yang langsung yang baru itu ya. Kalau kita pakai 1, kalau kita pakai 2 sini ini minus ya, minus 1 dengan ini 2. Nah 2 dikurangin ini. Kalau kita pakai setengah, jadi setengah baru sama setengah lama. Ya baru tambah lama dibagi 2. Itu ya kalau kita pakai setengah. Ya kalau kita pakai 0 gimana ini 0. Jadi ini 0. Yang lamanya jadinya ya. Gitu. Kan antara, nggak boleh 0. Yang 0 nggak berubah ini. Ya jadi ya setengah pakailah. Ya ini dibuat aturan ini ditetapkan itu kan tujuannya mau pakai yang baru 100% atau sama sekali nggak digunain, yang lamanya masih. Ya kalau kasus itu lamanya masih, jadinya lambdanya 0 gitu. Jadi antara itu. Nah, kita lihat perbandingan proses perhitungan. Ya, ini supaya ini bijak terhadap metode apa yang ini. Pertama, ketika ukurannya besar, akan terasa. Ya. Jadi kalau besar, ya proses hitungnya lama. Itu ya, jadi matriknya. Nah, ini metode algoritma Gauss. Kan ya. Ini sebenarnya ada ininya. Plus-plus yang lainnya itu kan ya. Ini belakang. Ini ya Gauss itu saya nggak dapat yang lengkap. Ini ada paper yang saya ini lihat. Dia ngitung lebih detail ya ini. Jadi ininya n kuadratnya ada komponen lain n kuadratnya berkontribusi ya. Tapi yang utama berpengaruh kan ini. Ketika ukuran besar kan ini yang besar. Ya ini Gauss Jordan ini. Jadi Gauss Jordan hasilnya gini, lebih lama pada ini. Ya, elemen Gauss ya karena inginnya kan langsung satu-satu dia ngomongnya. Kan ya, kan Gauss dilanjutin. Wajar aja kan ya sepertiga lebih lama. Terus berikutnya dekomisi LU. Ya, pangkat 3. Tapi ini lebih cepat kan ya, ini Gauss Jordan ini 2/3, ini 1/3.
Ya, jadi ini lebih cepat pada Gauss, LMC Gauss. Ya, untuk ini, untuk algoritma yang sudah tercepat algoritmanya, artinya dalam buat programnya, ya gimana mikirnya itu artinya yang paling tercepatnya dibandingin. Ini semua tercepat. Kalau orang buatnya DQCLU nggak bagus programnya, dihitung bandingin bisa jadi kalah. Nah, ini tepatnya sih. Jadi N3/3 tak kurangi N/3 ya, tambah N kuadrat. Nah, bagaimana untuk perhitungan matrik ya dengan DQCLU? Nah, ini jadi pangkat 3-nya ini ya plus 4. Ya, ini hitungan jumlahnya total prosesnya. Jadi semakin besar nilai ini, N-nya nilainya akan jauh semakin besar. Ini berikutnya dengan night Gauss ya. Nah, inverse night Gauss kan bisa kan ya, Gauss itu jadi kita lakukan jadi eliminasi dengan Gauss, nanti di Gauss itu nyampe diproses jadi nyampe matrik identitas ya dengan Gauss Jordan-nya kan ya, tengah-tengahnya itu diagonalnya satu semua. Nah, matrik identitasnya juga lakukan proses yang sama dengan cara itu ya, mungkin udah pernah ya di matematika. Cara yang sama, nanti kita dapat matrik yang terbaru, matrik baru dari awalnya identitas. Nah, itu sebenarnya inverse. Jadi matrik A yang awalnya belum identitas, jadi identitas, maka matrik yang identitas mendapat proses yang sama dengan A tersebut, menjadi ini, identitas itu menjadi matrik inverse. Jadi solusinya untuk inverse. Nah, ini jumlahnya sedikit. Ya, ini pangkat 4 ya. Jadi Gauss itu dengan inverse lebih ini ya, lama ya. Ini kan hanya pangkat 3. Nah, ya itulah liriknya. Artinya semakin besar N-nya, ya itu kontribusi pangkat 4 akan sangat besar. Nah, nyampe di sini ada yang ini ingin bertanya, ya ngitungnya seperti dari itu. Ini lagi. Oh, ini powernya berapa kali, dia hitung. Itu orang jumlahannya itu. Coba anak ini. Itu ada, di Capra ada juga. Tapi ada juga orang bisa lihat nulis paper ya itu dikaji ya. Ya orang-orang matematika maupun apa ya. Ya sambil mereka ini ya supaya bisa nulis juga kan ya, perlu nulis kalau dosen itu kan harus ada beban kerjanya nulis paper gitu ya. Nah, ini perbandingan lebih lanjut ya. Jadi itu Anda lihat ini, ingat-ingat ini tadi juga kan ya, N-nya berapa, mana tercepat, di sini mana yang tercepat untuk eliminasi. Yang tercepat adalah DQCLU kan ya. Kita belum bandingkan ya dengan iteratif. Ya, iteratif itu ya tergantung setting errornya juga ya. Setting error itu agak repot bandingin itu. Karena namanya iterasi nggak jelas sampai kapan. Tapi yang ini deterministik karena jelas. Jadi yang tercepat tuh untuk umum itu ya eliminasi Gauss. Ibu dari komposisi LU ya, LU yang paling cepat kan ya. LU yang crude itulah ya, LU yang crude. Jangan LU yang LU yang Gauss kan ini ya. Jadi ini. Nah, ini grafik kan ya. Nah, ini kita perbandingan lebih umum ya. Jadi kalau grafik ya program yang inilah kan ya. Jadi memang presisinya ya kurang ya. Jadi kurang presisi lah. Kramer, nah ini memang dalam proses hitung nyari determinan, proses ini dan lainnya. Ya cukup banyak lah untuk metode itu ya run of error ya ini. Tapi itu kan mudah diatasi dengan pakai double precision dalam proses perhitungan. Nah, Kripikal, Kramer, nah, LMC Gauss ya.
Ada LU decomposition, nah itu juga general ya. Nah, programming effort-nya moderat ya. Itu ya, Gauss moderat, LU moderat. Kalau Kramer ya kita ya bukan moderat, hard mungkin ya buat programnya lebih rumit. Ya, untuk ukuran besar juga pasti jauh lebih lama hitungnya sehingga keluar metode yang lain. Ya, Gauss Seidel ya nggak bisa ini ya, jadi ini masalahnya konvergensi kan ya. Dengan letaknya itu susunnya itu akan mempengaruhi konvergenan. Ya anggota ininya ya itu aja bisa excellent. Nah, berikut programming moderate AC Occidental paling mudah lah ya kalau lihat karena itu tentang komentar ya. Ini maksudnya nih ya, maksudnya ya metode ini impulsnya keduanya bisa impulsnya bisa, tapi ini akan jauh lebih cepat ya untuk mendapat impuls karena tadi kan sudah disinggung kan ya. Ini ya dengan naik Gauss ini naik Gauss kan ya, kalau LU itu jauh lebih cepat karena walaupun dengan Kramer ya bisa juga buat program bisa aja. Asal udah tahu cara urutan langkah manualnya harusnya program bisa. Dan ada keteraturannya, itu ada keteraturan manual, nggak ada keteraturan nggak bisa. Nah, apa hal-hal yang masalah ataupun upaya kita menanganinya, ya remedisnya ya. Jadi kalau Gauss elimination ya bisa jadi ada masalah ill conditioning, kan? Ada run of error, itu ya. Ada division by zero, itu kan ya, division by zero. Terus ininya upaya kita untuk supaya itu mengurangi itu gimana? Ya gunakanlah setting bilangannya double saya kalau di C++ atau Python itu implisit ya, ada tekniknya juga, ada tekniknya untuk settingnya seperti apa, Anda cari aja. Tanya aja internet mudah lah kalau mau belajar. Nah, dekomsi LU kan ya, itu juga ini division. Nah, ini sama dengan ini Gauss misalnya. Nah, juga penanganannya ya itu. Baik dari float jadi double, kalau double sudah ini capai long double itu ya, nah itu memorinya banyak habis. Nah, yang Gauss Seidel ya masa divergen konvergen ya, jadi syarat itu yang diagonal itu paling besar kan ya di jumlah yang lain. Itu harus atur letaknya lagi. Jadi ya kita bisa ini kan dengan ini diagonal dominan relaksasi yang ngatur ini, yang diagonal itu diatur yang mana terbesar, nah, itu yang terbesar kolom pertama taruh di baris pertama, misalnya terbesar kolom kedua taruh baris kedua, nah seperti itu ya, perform itu bisa dilakukan. Nah, metode lain masih banyak ya, metode lain masih banyak. Jadi ada metode QR ya, tadi saya singgung ya, ortogonal ya. Ini juga sering digunakan di least square ya, ada transformasi apa holdernya dan lain-lain lah. Itu ada agak ini juga, agak rumit juga. Saya pernah juga buat codingnya yang model ini, yang metode ini. Nah, ada dekomposisi singular value. Nah, itu jadi dikusikan kalau materi-materi yang bisa cenderung jadi singular pas ngitungnya dengan metode ini aman bisa jalan gitu. Hasilnya pendekatan. Hasil secara ini. Ada hal-hal yang mana dari itu pendekatan itu, maka yang tidak ngepek itu ya tidak ini. Jadi masuk dalam kajian analisis. Ya, itu terabaikan jadi. Nah, lagi satu yang belum tadi ya, yang spesial tadi udah Koleski, yang belum itu ada sebenarnya di buku, nanti lewat tugas juga coba Anda ini
pelajari lagi sehingga ini aljabar linier dan matrik itu tuntas. Itu ya. Nah, sampai sini ada yang ingin bertanya? Kita mungkin masih punya waktu ini. Sebelum kita kuis itu, kalau ada yang nanya, silahkan. Ada yang nanya? Saya belum nyeting waktunya juga kuisnya, belum diposting. Ada terkait ini nggak? Thomas itu triadiagonal matrik. Itu artinya matrik yang itu, yang isinya itu, kalau ini diagonal, ini ada satu barisnya lagi keisi. Jadi ini ada isi ya, ini isi kan ya. Nah, pokoknya kalau lihat berseberangannya ini, yang tak lurus. Nah, ini juga ya di situ. Matrik khusus kan ya. Jadi untuk yang tridiagonal. Nah, ada hal-hal lain juga terkait dengan matrik kan ya. Jadi matrik itu bisa diinikan sebagai vektor juga kan ya. Vektor itu disinikan dalam matrik, dia sajikan dalam matrik, sehingga karena namanya vektor, maka ada besar dan arah kan ya. Besar arah, kalau dalam 3 dimensi ya bisa jadi IJK itu kan ya. Ada nom itu ya panjang dari vektornya kan ya. Panjang dari vektornya, jadi basisnya dari pusat ini sistem koordinat ruangnya itu 0,0,0 kalau 3 dimensi. Jadi panjangnya ya tinggal kuadratkan masing-masingnya. Jadi ini I-nya kuadratin, B, J-nya kuadratin, K-nya kuadratin. Komponen-komponen itu kalau ininya isinya A, B, C ya A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Nah itu Pak ditarik akar. Nah matrik conditional number, nah ini juga didefinisikan untuk hubungan dengan itu. Ketika ini terlalu besar ya dianggap itu matriknya nggak bisa diselesaikan. Dia jadi ini kalikan dengan impulsnya, benar. Nah itu ya itu ininya itu determinannya kalikan dengan ditekan impuls. Ada yang ingin bertanya? Nah, aplikasinya gimana? Nah, untuk aplikasi ya, jadi ini aplikasi ya bedanya ya. Jadi Anda belum belajar perpindahan panas ya, di situ di perpindahan panas ada pembahasan tentang bedanya. Jadi sebuah persamaan difusi ini persamaan konduksi difusi. Nah, itu di ini di perpindahan panas itu diurai ya. Dari turunan parsial ini misalkan do T kuadrat T per do X kuadrat itu ada do T kuadrat per do Y kuadrat. Nah itu disederhanakan dengan konsep bedanya ya, sehingga menjadi dalam bentuk persamaan linier ya, aljabar saja. Nah, itu bedanya. Berikutnya Plumuinga ya suatu ini misalkan ada aliran panas sistem material difusi itu nanti ini kalau Anda belajar di fisika kan ada konstanta materialnya, ada luas penampangnya, ada beda temperaturnya dibagi dengan jarak antara lain. Jaraknya antara nodalnya atau sel tersebut, ya. Itu di tiap ini ya di ini kan areanya dulu nanti hubungkan dengan integral ruangnya. Itu yang dilakukan. Ya elemen hingga juga kan ya. Jadi juga nantinya dari tiap lokal, analisis lokal, bisa juga hingga lokal, misalkan dari situ diubah ke ini global.
Tuh, jadi 3 itu metode konversi yang umum ya, jadi beta hingga, volume hingga, elemen hingga. Untuk menyelesaikan masalah-masalah ya terliquid lah, baik pengembangan. Ini ya terliquid ya pengembangan suatu produk kan ya, itu bisa dilakukan kan ya pengembangan suatu produk. Yang mikir sudo turbin yaitu ya volume hingga lah kan ya CFD-nya basisnya volume hingga banyak digunakan. Ya di situ pun ada ininya, ada kajian-kajiannya juga kan ya, kajian-kajiannya ininya bagaimana supaya pendekatan dalam penyederhanaan matematika dari persamaannya itu hasilnya ini, hasilnya ya bisa bisa ini, bisa akurat. Itu ya tantangannya kan itu supaya akurat hasilnya. Nah, itu jadinya diskusi kita tentang ini metode ini sehingga secara materi ini nih, materi selesai untuk ini. Tapi kita mau ini kalau ada bertanya saya nanti akan siapkan kuis untuk Anda atau ini coba lihat ini kebetulan saya kemarin dengan anak bimbingan juga. Bisa Python-nya di mana ya? Sebenarnya bisa aja buat ya. Ini apa share-nya tadi? Ya, ini ketika buat program ya saya ingin demokan itu. Jadi ini contoh deh, bisa seperti ini karena jadi fungsi-fungsi di ini contoh bagaimana penerapannya. Nah ini aljabar linear, nah partial pivoting ini kan nah di sini seperti apa penerapannya. Nanti substitusi mundur kan nah ini substitusi maju kan itu ya. Ini memang di code block kalau kita nulis bahasa Indonesia disalahin sama dia. Ya harus ini Inggris. Tapi judul itu boleh ya, keterangan di teksnya Inggris. Ini kan open source. Dalam Course Jordan, gitu ya. Jadi maju mundurnya aja dipakai itu kan ya. Nah ini udah ya tergantung mau pasang pivoting atau enggak, partial pivotingnya atau total pivoting. Jadi kalau bisa buat ya hal yang ini ya di Python juga ya seperti ini juga, ya hanya definisinya caranya beda. Ya harus sering dipakai. Jadi mulailah anak menguasai satu bahasa. Memang di sini saya tidak memaksakan arus ini, itu ya memang hidup itu pilihan. Jadi saya pun ya kalau anak nulis dengan Python ngerti lah. Anak nulis dengan MATLAB masih ngerti saya. Kan ya pernah juga saya pakai kan. Ya C juga lebih sering lagi jam terbang. Ya ini. Nah ini kan ini rutin-rutin ini. Jadi pas belajar analisis sebenarnya harus banyak punya bisa nulis rutin gitu. Karena rutin ini nanti ya kalau ada kerja yang lain bisa di ini LU ya. LU langsung nih saya tulis apa ini. Langsung disimpan di materi A. Kan ya itu account setiap pasti. Oh ini aja kan ya langsung pas dia komposisi aja hanya segini ya nanti langsung dibagi ini isi ya isi jadi loopnya ini ada tambahan ya di sini aja 2 ya loopnya tadi itu ininya belum isi L-nya belum masuk di PowerPoint ya pseudo code yang ini baru di sini aja tadi sini ini program bisa buat di jalan ini diterapkan di sini contohnya nah ini paling akhirnya macam-macam ngisi materinya semua nah akhirnya dalam aplikasinya ya yang tadi ya bisa dipanggil aja kan nah, boleh yang mana kalau sedang itu ya jadi belajar metode mereka ya ini gunanya untuk mencapai tugas sarjana Anda itu ya jangan langsung lupa nanti mikir software ini software itu gitu kan ya padahal udah punya ininya yang ini pun Anda bisa ada juga di kalau Anda masuk ke ini masuk ke apa di yang ini misalkan kita masuk ke internet itu mana ya
screen. Bisa ini kan. Bisa Google-nya bisa dijalanin kan ya, banyak tuh ya yang udah aljabar linear tuh ini itu banyak sekali. Python ini misalkan Python LU sesuatu Python salah. Composition. Udah ini saya share aja sekarang. Nggak bisa ini ya. Nah ini udah ada ya LU decomposition Python ini ada ini kan. Oh ini di sini ada. Ini penjelasannya dia apa dipakai program ini kan ya. Ini dipanggil aja nih kan ya di Python ya, sign Python ya di grupnya itu ini linear aljabar karena .lu ya udah ada ya udah ada yang pakai. Tapi untuk tugas ya jangan pakai yang gitu ya, ini untuk uji saya ada tugas yang saya ini kan yang anak harus buat codingnya mandiri ngatih algoritma, nanti coba bandingin hasilmu dengan manggil yang kayak gini. Manggil saya ini kan pakai Python kan ya, linear aljabar .lu ya, jadi ada fungsinya lu, ini ada kelasnya ya, ini dari ininya apa import ininya, import pustaka lebih gedenya itu projectnya ya, maka udah bertingkat ya. Nah ini ada seperti ini, jadi array-nya ini, nah ini L-nya langsung keluar. Kalau perhatikan ini kan L-nya satu-satu ini ya, ini pakainya metode CRUD seperti ini ya, coba cek. Tapi tapi di sini itu L-nya dibuat satu, bukan ini, bukan pakai ini Gauss itu ya. Ya. Karena banyak buku-buku yang gitu. Tapi Capra pakainya yang di ini, yang di U-nya itu ini satu di sini. Ya, dia boleh set gitu ya dengan cara itu. MATLAB juga seperti ini. Saya cek hasilnya. Ini yang buat program sendiri kan ya, dekomposisi ini mendefinisikan dekomposisi sendiri. Nah ini anak harus bisa seperti ini. Ini kalau Python ya, jadi anak dengan mudah sambil latih gitu ya. Ya ketik sendiri, jangan copy langsung gitu kan ya, langsung dipakai yang latih algoritmanya. Ini anak copy ya jalannya ya jalan. Ini hanya import preprint-nya kan untuk cetak matrik. Nah, ini dengan preprint langsung udah matrik A-nya langsung kayak kalau di MATLAB kan ketik aja langsung udah ini kan ya. Langsung matriknya keluar otomatis kan sini ada ini. Ya itu ya, jadi ini contoh ini ya, jadi ini programnya juga ada segini ya, nih apa nih multiply ya, perkalian matrik kan ya, P kali A gitu kan ya, pivot matrik A, nah matrik A-nya udah diinin lagi kan, nah, PA ini definisi kali, nah itu ya Mas ya buat catatan ini kan contoh, jadi banyak bisa belajar dari internet itu ya. Ada yang lain juga. Nah di grup ininya, nah ini juga ini dokumennya grup ini ya, Python kan ya, jadi sign-nya Python. Ada grup-grup orang yang ini yang juga ini menginduk ke Python gitu. Banyak nih faktorial nih, ini. Nah ini Doolittle kan ya, Doolittle yang ini Doolittle-nya kan ininya Gaussian kan kita bahas. Memang sering dikelompokkan Doolittle dengan CRUD gitu ya. CRUD. Jadi saya sudah tunjuk dengan C ya, C++. Yang dengan MATLAB juga ada gitu ya. Nah ini sini komputernya ada juga, tapi saya udah jarang pakai MATLAB lagi. Nah ini contoh, itu contoh. Gimana, ada ingin bertanya? Kita ini sambil ngeset waktu dulu, jam berapa ini? Kita kuisnya, ada yang bertanya nggak? Supaya saya bisa set jam berapa mulai. Nanti Anda bisa langsung nanti masuk EduNet. Jadi kita
yang pemahaman tadi itu dilihat lagi dari kuis ini. Nanti belajar lagi, kalau masih belum tahu belajar lagi, kan ya. Jadi memang dalam aljabar linear yang namanya numeric analysis itu ya seperti itu, rumus-rumus tadi itu, n kuadrat, n pangkat 3, berapa prosesnya. Di samping juga tahu langkah-langkah, ya, tahu langkah-langkahnya, karena capaiannya itu harus ngerti, itu ya, ini yang tercepat dan enggak, ya ngerti bisa codingnya kan itu ya capaian ininya. Ya memang di sini karena 2 SKS ya lebih banyak mengenalkan metodenya ya di kuliah. Nanti Ana yang mencari lagi, sudah tentu kompetensi untuk bisa ya tetap diujikan lewat ujian, ya diujikan lewat soal-soal. Nah ini kalau ini masih ini entar saya setnya jam berapa ini ya. Mana itu soal ininya. Ini kan nggak share sekarang ya. Ada yang bertanya? Ada bertanya nggak? Ini kita kuis yang keempat ya. Jadi kita mau kuis yang keempat. Kuis keempat. Nanti Anda masuk ke kuis itu ini jam berapa? Anda ini jam berapa? Ini lewat 2:28. Kalau nggak ada pertanyaan mungkin kita bisa siap-siap. Ya kuisnya waktunya nggak lama-lama. Ini sekarang ini ngambilnya 48 ya. Kurang. Small evaluation. Setting waktu. Nah ini jam berapa ini mulainya? Ini pukul 14 lewat. Lewat 30 kita hitung ya, jadi lewat 30 nanti ini. Nanti selesai 14 lewat 45. Nah, jadi Anda ngerjain 15 menit. Itu ya. Jadi ini jadi 14.30 ini baru jam 2, masih lagi 2 menit. 14.45. Ya, itu udah stop di pengumpulan paksa. Itu kan ya, skor Anda bisa lihat itu ya. Di submit. Nah, ini diaktifkan. Aktif. Nah, udah di ini Ana udah muncul bentar. Nah, udah muncul ya. Jadi itu kuis keempat, 1 menit lagi ya. 1 menit lagi Anda bisa mulai mengerjakan. Bentar durasinya saya set kok. Set bentar. Cancel dulu, maaf. Jangan stop. Durasinya kok kebanyakan itu. Ini akan beri waktu ini edit dulu. Durasi itu waktunya 15. Udah 15 menit lah. Jangan cuma pendek. Supaya karena ada mikir ngitung juga kan. Jadi durasi pengerjaan 15 menit. Pas submit ke ya, jadi ini tepat. Kan ya. Pokoknya ongoing. Oh, ini udah ada yang ngerjain ini? Belum ada. Bentar, ya jangan ini dulu, Mbak. Ini ada masalah ini ya. Ada masalah ini submit, oke, ongoing. Ini harus nggak bisa ini. Harusnya mundur lagi, nggak bisa ini. Salah, mundur lagi. Mulainya mundur. Terus ongoing ini diubah lagi. Ini harus tambah lagi itu. Nambah lagi 2 menit. Ya. Jadi 3 inilah. Atau kita undur aja 3 lah. Supaya nggak 3 ini 48. 8 durasi use. Oh, nggak menggunakan durasi. Skor diperlihatkan. Lihat sampel. Udah ya, jadi Anda ngerjain dari ini. Dari 33 kan ya, 33 nyampe 48. Final score apa ini?
Nggak mau, ini ada masalah. Bentar, ini ada masalah. Oh, ini ntar tadi edit ini. Karena ini udah lewat ini 35 jadinya ya, ubah lagi. 35 ini 50. Shuffle durasi 15 menit. Udah ya, jadi lewat 35 mulai ya. Udah ya, aktif. Tadi ada salah ini. Ini quiz 4 ya, tadi salah. Jadi Anda nyampe itu. Jadi 35 jadi 50. Udah 35 atau jam berapa itu tadi? Lupa setting. 35 50 ya, benar ya. 35 50. Jadi itu udah terakhir. Oke ya, masih lagi 3 menit. Jadi saya nggak ini apa di EduNet ini nggak boleh ngubah setting selama ujian. Ya, kalau diubah nanti anak ke reset semua. Beda dengan MS POM. MS POM selama ujian bisa ngubah setting soal. Itu ya tetap aja nanti anak sama. Dan ini baiknya kalau anak kelewat waktu langsung dipaksa. Kan ya paksa summit. Semuanya summit yang udah login. Tapi lebih baik sebelum itu. Oke, masih lagi 2 menit. Satu menit lagi ya. Saya stop aja ini.